Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan channel Taipapu 15. Pada video ini kami akan membagikan informasi terbaru yang bersumber dari Kemendikbudristek tentang PTM terbatas yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah dimulai tahun semester genap tahun ajaran 2021-2022. Ya, akibat dari meningkatnya kasus COVID-19, utamanya varian Omicron, maka akhirnya pemerintah menyetujui dilakukannya PTM terbatas bagi beberapa daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan Kemendikbudristek sendiri sudah mengeluarkan surat edaran tentang PTM terbatas 50% ini, Bapak Ibu. Dan bagaimana aturan PTM terbatas 50% ini? Mari kita lihat bersama SE Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 2 tahun 2022 tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Mempertimbangkan situasi peningkatan kasus penularan COVID-19 dan berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemendikbudristek, Kemenak, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, maka diperlukan diskresi terhadap pelaksanaan keputusan bersama Mendikbudristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 5-KB-2021, nomor 1347 tahun 2021, nomor HK.08-Menkes-6678-2021, dan nomor 443/5847 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya disebut keputusan bersama 4 menteri. Dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pembelajaran tatap muka PTM terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Kedua, pelaksanaan PTM terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level 1, level 3, dan level 4 tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Yang ketiga, pelaksanaan PTM terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level 1. Yang ketiga ini ya, penghentian sementara PTM terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Keempat, orang tua wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM terbatas, terutama dalam hal yang pertama, memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan. Berikut pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveillance epidemiologis di satuan pendidikan. Berikut percepatan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tendik, dan peserta didik, serta memastikan penghentian sementara PTM terbatas berdasarkan hasil surveillance epidemiologis sesuai ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Oke, baik Bapak Ibu Guru dimanapun berada, bahwa daerah dengan PPKM level 2 hanya boleh melakukan PTM terbatas 50% dari total siswa. Dan berikut bagi Bapak Ibu yang berada di daerah PPKM level 1, 3, dan 4, maka PTM-nya masih 100% dengan mengikuti ketentuan yang ada di dalam keputusan bersama 4 menteri. Dan berikut bagi Bapak Ibu di sekolah harus dapat memastikan bahwa proses vaksinasi bagi guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik terus berjalan sebagaimana mestinya, dan memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan. Ya, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lain, mari kita lihat bersama daerah-daerah mana saja yang masuk dalam level PPKM
level 1, 2, 3, dan 4. Ya, di CNBC Indonesia disebutkan bahwa untuk Pulau Jawa dan Bali, Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kepulauan Seribu, di daerah Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat, masuk ke kriteria level 2. Jadi untuk di DKI Jakarta, di daerah-daerah yang ini, PTM-nya itu 50% ya teman-teman. Kemudian untuk Provinsi Banten, semua daerah masuk level 2, kecuali Kota Serang yang masuk ke level 3. Kemudian di Provinsi Jawa Barat ada 10 kabupaten kota yang masuk ke level 1 dan 17 kabupaten kota yang masuk ke level 2. Artinya di Jawa Barat ada 17 kabupaten kota yang PTM-nya terbatas 50%. Kemudian di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah ya, di Provinsi Jawa Tengah ada 13 kabupaten kota yang masuk ke level 1 dan 22 kabupaten kota yang masuk ke level 2. Jadi di Jawa Tengah ada 22 kabupaten kota yang melaksanakan PTM terbatas 50%. Kemudian di Provinsi DI Yogyakarta, seluruh kabupaten kotanya masuk dalam level 2. Di Provinsi Jawa Timur ada 21 kabupaten kota yang masuk ke level 1, kemudian 20 kabupaten kota masuk ke level 2, serta 1 kabupaten yang masuk ke level 3, yaitu Kabupaten Pamekasan. Dan di Provinsi Bali, keseluruhan kabupaten kota yang masuk ke level 2. Jadi di Bali, seluruh kabupaten kota PTM terbatas 50% Bapak Ibu. Dan di luar Jawa Bali, terjadi penurunan jumlah kabupaten kota level 1 menjadi 164 kabupaten kota. Kemudian untuk level 2 ada 219 kabupaten kota, dan untuk daerah yang masuk PPKM level 3 terdapat 3 kabupaten kota, yaitu Jayawijaya, Yapen, dan Kota Jayapura. Oke, baik Bapak Ibu guru di mana saja berada. Demikian tadi daftar daerah kabupaten kota yang masuk dalam level PPKM 1, 2, 3, dan 4 yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu di channel saya. Jika berkenan jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.